Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di sekolah minggu online. Kakak berharap adik-adik sudah menyiapkan diri untuk kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik semua, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, akan berdoa kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki ibadah sekolah minggu online kita. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita dengan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan untuk bisa ikut sekolah minggu online. Mohon pimpinanmu saat mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Juga dalam memuji namamu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, pada saat ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu dengan judul Dengar Dia Panggil. Di dalam lagu ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk dapat saling melayani satu sama lain, baik kepada orang tua, kepada kakak, adik, teman-teman, ataupun siapapun yang berada di lingkungan sekitar kita. Dengan cara yang kita mampu, kita bisa, dan dengan cara yang bersukacita, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Nah mari adik-adik, kita akan memulai lagu Dengar Dia Panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik semua, pada saat ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapat menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelum itu, kita akan menyanyikan satu buah pujian, Firman Tuhan ku dengar.
Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita, Pak Yohanes dan adik-adik akan bersama-sama belajar firman Tuhan, melanjutkan cerita atau kisah perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan itu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik bangsa Israel untuk percaya akan pimpinan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tongkat Harun yang berbunga. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami, anak-anakmu dan hambamu, akan belajar firman Tuhan tentang tongkat Harun yang berbunga. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan menolong anak-anakmu dan hambamu memahami firman yang kami baca dan juga uraian yang kami bersama-sama akan pelajari. Memohon kiranya Roh Kudus memimpin Pak Yohanes, memimpin setiap adik-adik yang mengikuti sekolah minggu online GKI Indah hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, di sebelah Pak Yohanes ini ada beberapa foto. Apakah adik-adik mengenali foto-foto di samping Pak Yohanes ini? Ada yang tahu adik-adik? Ya, adik-adik, di situ ada foto Presiden Jokowi, Presiden Indonesia yang hebat sekali, yang membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pembangunan di mana-mana, baik jalan, jembatan, bendungan, juga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu ada Nelson Mandela, ya, Presiden Afrika Selatan yang menghapuskan sistem apartheid atau perbedaan warna kulit, pembedaan warna kulit. Lalu yang ketiga ada Bunda Teresa, seorang biarawati yang hebat luar biasa. Dia meninggalkan negaranya, dia pergi ke India, membuat satu tempat penampungan orang-orang yang dibuang, yang terbuang, yang menderita. Lalu dia merawat mereka dengan baik. Lalu adik-adik, ada siapa itu? Presiden Kim Jong-un. Wah, ini presiden Korea Utara yang disebut diktator karena memerintah negaranya dengan tangan besi, membunuh lawan-lawan politik, membunuh rakyatnya yang tidak sependapat dengan dia. Lalu terakhir ada foto Agnes Monica. Dia adalah penyanyi hebat dari Indonesia yang sampai mendunia, ya, sampai ke Amerika dan negara-negara yang lain. Inilah 5 pemimpin yang Pak Yohanes pilih pagi hari ini. Mereka adalah pemimpin-pemimpin hebat di bidangnya. Ada yang memimpin dengan hikmat bijaksana untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Tetapi ada yang pemimpin juga yang memimpin dengan cara yang kurang benar atau tidak benar, seperti Kim Jong-un. Adik-adik, lalu ada satu kotak yang kosong. Kotak siapakah ini? Adik-adik, mungkin itu adalah kotak yang disediakan. Bukan mungkin, itu kotak yang disediakan foto adik-adik. Adik-adik mungkin satu hari akan menjadi pemimpin yang hebat. Mungkin pemimpin di satu perusahaan
yang hebat, atau menjadi pemimpin di sekolah, atau pemimpin di pemerintahan, sebagai menteri, sebagai presiden, atau sebagai apapun, atau mungkin pemimpin-pemimpin yang lain. Adik-adik, apakah memimpin itu mudah? Adik-adik, memimpin itu tidak mudah, karena tidak semua orang bisa setuju sependapat dengan keputusan-keputusan kita. Adik-adik, apakah adik-adik pernah diberikan tanggung jawab oleh ibu wali kelas menjadi ketua kelas, atau ketua dulu Pak Yohanes itu namanya OSIS ya, organisasi siswa. Apakah adik-adik pernah sebagai pemimpin di organisasi-organisasi di sekolah? Atau adik-adik menjadi pemimpin waktu adik-adik melayani di gereja? Bagaimana adik-adik yang sudah pernah memimpin? Apakah selalu mudah? Pak Yohanes rasa tidak selalu mudah ya. Pak Yohanes pernah sebagai ketua kelas. Pak Yohanes pernah sebagai ketua panitia. Pak Yohanes pernah sebagai ketua sekolah minggu. Pak Yohanes pernah diberi kepercayaan memimpin satu perusahaan. Tidak selalu mudah keputusan-keputusan yang kita ambil, karena belum tentu semua orang akan setuju. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kepemimpinan Musa dan Harun memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sudah bertahun-tahun bangsa Israel belum sampai juga ke tanah yang dijanjikan itu, sehingga mereka sering mengeluh. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari satu kisah perjalanan bangsa Israel dengan pimpinan Musa menuju tanah perjanjian. Kita akan membaca kitab Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13. Kitab Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13. Judul perikop ini adalah Tongkat Harun berbunga. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan membuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke depan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan
kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Adik-adik, kisah ini adalah kelanjutan dari pasal 16. Kalau adik-adik membaca kitab Bilangan pasal 16, menceritakan tentang pemberontakan Korah, seorang Lewi, lalu ada Datan, Abiram, dan On, orang Ruben. Mereka memberontak atas kepemimpinan Musa dan Harun. Lalu Tuhan marah karena kelakuan Korah dan orang-orang yang dipengaruhi oleh mereka sehingga meragukan kepemimpinan Musa dan Harun. Lalu dihabiskanlah mereka yang memberontak oleh Tuhan, dihukum mereka. Ada yang mereka masuk ke dalam tanah yang terbelah. Mereka juga terkena penyakit dan sebagainya. Akhirnya habislah mereka yang memberontak. Nah, untuk membuktikan bahwa Musa dan Harun adalah pemimpin yang dipilih Tuhan, Tuhan sendiri memanggil Musa untuk memberikan perintah supaya Musa memberitahu kepada bangsa Israel supaya setiap suku dari bangsa Israel, ada 12 suku adik-adik, mengumpulkan tongkat dan ditulis nama pemimpin suku mereka. Jadi jumlahnya ada 12 tongkat. Lalu tongkat itu dibawa ke kemah pertemuan di mana Musa setiap kali berbicara dengan Tuhan di depan tabut hukum Allah atau 10 hukum. Nah, adik-adik, yang ajaib adik-adik, keesokan harinya tongkat para pemimpin. Jadi adik-adik, tongkat adalah lambang kepemimpinan. Dan tongkat itu biasa sudah dipakai oleh para pemimpin, bukan tongkat yang baru ditebang dari pohon. Jadi bukan kayu yang kalau ditancapkan ke tanah lalu bisa tumbuh lagi daunnya, bertumbuh jadi pohon setelah beberapa saat. Tetapi secara ajaib, keesokan harinya ada satu tongkat yang bertunas daun, lalu dia mengembangkan bunga dan menghasilkan buah badam atau almond. Ya adik-adik, adik-adik tahu kacang almond yang biasa adik-adik kalau beli kue suka ada di atasnya almond itu ya, kacang yang diiris tipis-tipis itu. Buah badam itu adalah almond. Nah, tongkat Harun yang ditaruh di antara tongkat-tongkat yang lain itu keesokan harinya tumbuh tunas, berbunga dan berbuah. Lalu Musa membawa ke-12 tongkat itu di hadapan bangsa Israel, menunjukkan kuasa Tuhan dan menunjukkan konfirmasi atau peneguhan bahwa Tuhan memang yang memilih Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel itu menuju tanah perjanjian Tuhan. Supaya tidak ada lagi pemberontakan atau sungut-sungut atau komplain seperti yang dilakukan oleh Korah dan teman-teman yang barusan dihukum. Lalu setelah ditunjukkan kepada bangsa Israel, 11 tongkat disuruh ambil lagi, kembali ke kepala suku masing-masing, dan tongkat yang satu, tongkat Harun ini dikembalikan ke dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum Tuhan sebagai peringatan supaya tidak ada lagi bangsa Israel yang memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Lalu adik-adik, ketakutanlah bangsa Israel. Dia berbicara kepada Musa dan Harun, wah matilah kami seperti Korah, seperti
orang-orang yang telah memberontak ini, mereka ketakutan. Lalu Musa mengatakan, sesungguhnya kalau kamu mendekati ke kemah suci Tuhan, niscaya mereka akan mati. Mereka akan dihukum Tuhan kalau mereka memberontak lagi. Adik-adik, di sini kita mau belajar bahwa pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan ini, atau pemimpin-pemimpin yang di satu tempat untuk kebaikan orang-orang banyak, dipilih oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan ya. Para pemimpin itu adalah wakil Tuhan untuk membawa kesejahteraan buat rakyat yang dipimpin. Nah, adik-adik, satu hari juga mungkin seperti Pak Yohanes di awal mengatakan, ada foto yang kosong, mungkin itu foto adik-adik yang akan Tuhan pilih untuk memimpin satu negara mungkin, atau memimpin satu perusahaan, atau memimpin instansi. Adik-adik, di situ adik-adik mengemban tugas dari Tuhan, yaitu untuk membawa kebaikan bagi tempat di mana kita ditempatkan sebagai pemimpin. Kalau ada ditempatkan satu hari menjadi pemimpin bangsa ini, menjadi menteri di satu kementerian, menjadi gubernur, menjadi wali kota, atau ada ditempatkan di satu perusahaan, atau ada ditempatkan satu lembaga-lembaga, atau satu yayasan, atau apapun adik-adik ya. Berarti adik-adik mendapatkan tugas untuk mensejahterakan di mana adik-adik berada itu. Jadi adik harus bertanggung jawab dan memimpin dengan bertanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Tetapi kalau adik-adik misalnya juga ditempatkan di satu tempat di mana ada pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk membawa kesejahteraan di tempat itu, kita juga harus menghormati para pemimpin, karena kita yakin bahwa pemimpin itu dipilih oleh Tuhan atau diizinkan Tuhan di tempat tersebut. Dan kita juga bisa menjadi bagian yang memberikan masukan-masukan jika pemimpin tersebut ada hal-hal yang kurang bijaksana. Demikian adik-adik, hari ini kita belajar tentang kepemimpinan Musa dan Harun yang betul-betul memang Tuhan pilih, yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Dan adik-adik belajar supaya adik-adik juga satu kali boleh bertanggung jawab jika Tuhan izinkan adik-adik memimpin di satu tempat, atau adik juga menghormati para pemimpin yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo teman-teman, ini ayat hafalan untuk hari ini ya. Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Adik-adik semua, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan cara kita dapat mengumpulkannya di rumah, dan nanti pada saat kita sudah boleh datang ke gereja, kita akan menyerahkan seluruh persembahan kita. Atau kita bisa minta tolong kepada mama papa untuk mengantarkannya langsung ke gereja, atau kita juga bisa minta pertolongan mama papa untuk mentransfernya langsung ke rekening GKI Gading Indah. Nah adik-adik semua,
kita akan menyanyikan satu pujian persembahan, yaitu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik. Tolong juga berkati kakak-kakak yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampailah kita di penghujung kebaktian online kita. Kita akan menutup ibadah online kita pada saat ini. Setelah Kak Vera berdoa, kita akan menutupnya, mengakhirinya dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah online kami. Tuhan Yesus, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, dan adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengingat firman Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, bantulah kami juga agar dapat melayani-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Tuhan Yesus, lindungi dan sertai kami juga ya Tuhan di dalam kami menjalani masa-masa pandemi ini. Berikanlah kami semua kesehatan dan juga mampukan kami agar dapat bersukacita, berharap dan bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan ibadah online kita. Kita akan berjumpa kembali di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.